sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Arwah Welas Menuntut Balas. Selamat mengikuti. Terkadang ada sebuah penggalan di mana tak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Tulungagung 1986. Malam itu aku duduk termenung di depan masjid dekat terminal. Bermacam kekalutan tak mampu ku atasi. Ini adalah hari ketiga pengembaraan konyolku. Gerimis turun dengan syahdu. Malam ini aku tak tahu kembali pulang ke rumah atau terus mengembara tak tentu arah. Namaku Satrio, tumbuh dan dibesarkan menjadi saksi kekacauan demi kekacauan kehidupan orang tuaku. Hidup hanya bersama ibuku sejak kelas 2 SD. Aku sering iri melihat teman-teman yang berkembang dan mendewasa dengan belayan kasih lengkap kedua orang tuanya. Ayahku meninggal ketika umurku 12 tahun, sekitar 9 tahun yang lalu. Tapi aku hidup hanya bersama ibu bukan karena itu. Sekitar 4 tahun sebelum beliau meninggal, ayah dan ibuku bercerai. Aku yang terlalu kecil ketika itu tentu tak memahami alasan perceraian itu. Bahkan sampai saat ini, ketika usiaku 21 tahun, aku pun tak pernah menanyakan pada ibu. Karena tentu saja itu adalah pertanyaan yang tidak pantas kulayangkan. Bukan hanya perceraian yang lalu membentuk kekacauan hidupku. Sekitar kelas 5 SD, aku sempat mendengar kabar miring yang juga tak kupahami kebenarannya. Aku, kata kabar miring itu, bukanlah anak kandung dari ayahku. Bukan itu saja. Ada seorang anak laki-laki di desa sebelah yang bernama Hendro, katanya adalah anak hasil hubungan gelap ibunya dengan ayahku. Pendek kata, ayah dan ibuku sama-sama selingkuh dan sama-sama punya anak dari hasil perbuatan haram itu. Aku sebenarnya sempat terpancing untuk ikut percaya kabar burung itu, terutama setelah ketika itu aku ketemu Hendro, yang jelas sekali jauh lebih mirip ayah dibandingkan aku. Tapi sebagai seorang anak, lagi-lagi aku tak pantas menanyakan atau mempersoalkan itu. Mungkin itu adalah awal penyebab perceraian orang tuaku. Sejak kabar miring itu beredar, masa kecilku benar-benar mencekam. Pertengkaran ayah dan ibu bukan hanya mengganggu warga karena keributannya, tapi aku juga berkali-kali menjadi korban pelampiasan amarah keduanya. Pukulan, jambakan, tendangan adalah hal yang lazim kuterima dari ayah maupun ibuku. Bahkan jujur, sampai saat ini ketika ada orang yang membahas tentang kasih orang tua yang seakan tanpa batas, sebagian ruang di hati kecilku tak bisa menerimanya. Sekitar 2 tahun terakhir, hubunganku dengan ibu memang memburuk. Kabar miring tentang ibu yang menjalin hubungan gelap dengan Pak Kades terlalu sering kudengar. Walaupun aku tak pernah berhasil benar-benar membuktikannya. Hanya perasaan dan dugaanku yang tak bisa kupungkiri. Rasa hormatku pada ibu semakin hilang, terutama karena gelagat-gelagat aneh yang semakin mengarahkan pikiranku bahwa kabar miring itu mungkin benar adanya. Pak Kades beberapa kali datang ke rumah, berpura-pura membawa map dan tumpukan kertas, dan sambutan ibuku kepadanya terlalu manis untuk ukuran kepala desa dan seorang warga biasa. Meski begitu, aku tetap punya hati nurani. Sejelek apapun, ibu adalah orang yang bertaruh nyawa ketika melahirkanku.
Bahkan, andai ada manusia yang punya hak untuk berbuat kasar dan menyakiti kita, maka ibulah orangnya. Tumbuh besar tanpa ayah tentu membuat aku hidup berkekurangan. Ibu memang menyekolahkanku sampai SMA, tapi banyak kebutuhan sekolah yang tak terpenuhi. Sering telat bayar SPP, seragam dan sepatu yang sebenarnya tak layak pakai, juga buku-buku pelajaran yang tak mampu terbeli. Pendek kata, bukan hanya di rumah, masa-masa di sekolah pun sangat tak layak untuk kukenang indah. Setelah lulus SMA, aku nekat merantau ke Surabaya, mencari pekerjaan asal yang penting cukup untuk makan. Sempat lama bekerja kasar sebagai kuli bangunan. Fase terbaikku adalah ketika diterima sebagai OB di sebuah pabrik bahan makanan, di mana aku 3 bulan bekerja di sana. Gaji OB tentu tidaklah besar, tapi cukup untuk biaya hidupku seorang diri. Dan konyolnya, aku bisa menyisihkan sedikit gaji untuk hal yang juga tak terpuji, yaitu mabuk-mabukan, walaupun tentu dengan minuman-minuman murahan. Lingkungan pergaulan yang rusak benar-benar menjerumuskanku. Pernah suatu malam, aku mabuk berat dan jatuh terkapar di selokan. Aku yang anak broken home pernah terjungkal menjijikkan di sebuah malam yang dingin di Surabaya. Itu pula yang membuatku harus kehilangan pekerjaan dan lalu pulang ke rumah 2 bulan yang lalu. Pulang tanpa pekerjaan tentu membuat suasana di rumah menjadi tidak nyaman. Di kampung, bahkan pekerjaan serabutan pun tak mudah didapatkan. Ibuku yang hanya berjualan kue kesulitan memenuhi kebutuhan hidup kami berdua. Aku sering jadi korban kemarahannya. Percekcokan antara kami terlalu sering terjadi, dan puncaknya di tengah keributan, aku pergi keluar rumah tanpa pamit dan tujuan 3 hari yang lalu. Untunglah ada sisi kesadaran yang lalu menuntunku untuk berpikir bahwa membiarkan ini semua berlarut-larut tentu bukanlah langkah yang bijak. Aku baru saja sholat Isya, yang entah kenapa sejak kemarin aku merasa dikejar-kejar dosa. Durhaka pada ibu, tidak pernah sholat, merasa marah pada Tuhan atas semua nasib burukku adalah hal yang terngiang-ngiang dan perlahan menuntunku ke masjid ini untuk bersujud dan menenangkan diri. Walau aku belum terlalu yakin untuk langsung pulang malam ini. Akhirnya aku memutuskan menginap di rumah Mbah Paimo, sekitar 500 meter dari rumahku. Mbah Paimo adalah adik kandung kakek dari jalur ayahku. Selain hubungan keluarga itu, Mbah Paimo adalah salah satu sesepuh di kampungku yang terkenal bijak dan sejuk dalam berbicara. Dulu aku sering sekali ke sana. Selain karena aku bisa dibilang juga adalah cucunya, ngobrol dengannya memang membuat hati menjadi lebih tenang. Terutama karena kemampuan istimewanya untuk menyelami jiwaku yang meronta dalam usia muda dan penuh kepahitan dalam hidup. Mbah Paimo juga sering menceritakan sejarah-sejarah masa lalu, salah satu topik yang kusukai. Juga beliau fasih membahas hal-hal mistis yang menarik walau sering menakutkan. Pokoknya, walaupun terpaut jauh secara usia, Mbah Paimo adalah teman curhat yang menyamankan. Dan satu lagi, tadi malam aku bermimpi tentangnya. Datang menghampiriku seakan kasihan terhadap apa yang sedang kualami. Sepertinya bukan mimpi biasa. Aku tak bisa menjelaskan alasannya. Hanya saja aku merasakan kondisi dan suasana dalam mimpi itu tak seperti mimpi lain yang hanyalah bunga tidur biasa. Tapi aku tentu tak punya kemampuan mengartikan mimpi itu. Dalam pikiranku, mungkin Mbah Paimo rindu padaku, yang terakhir ke sana sekitar sebulan yang lalu. Sesampai di rumah Mbah Paimo, aku langsung memasukkan sepeda motor bututku ke dalam rumahnya.
Mbah Paimo hanya tersenyum melihatku. Mungkin karena dia paham aku minggat dari rumah. Aku menginap di rumahnya memang bukan baru kali ini saja. Beliau lalu minta Mbah Jiem, istrinya, untuk membuat kopi, sambil berkata dengan nada lucu, "Iki lo putumu teko," yang artinya adalah, "Ini lo cucumu datang." Mbah Paimo tak banyak bertanya padaku. Mungkin karena sudah sangat hafal alasan kenapa aku sampai menginap di sana. Acara minum kopi lalu kami isi dengan ngobrol-ngobrol hal ringan yang tidak terlalu penting. Tapi suasana dan topik lalu berubah drastis setelah malam semakin larut, sekitar jam 11. Mbah Paimo mengaku memang menunggu waktu selarut itu untuk membahas hal yang katanya sangat-sangat penting itu. Awalnya, beliau bercerita bahwa tadi malam bermimpi datang menemuiku. Ini seperti mimpi yang kualami. Lalu, lanjutan penjelasan beliau membuat pembicaraan kami bukan hanya serius, tapi sangat menegangkan. Katanya, mimpi yang mirip seperti itu dialaminya 9 dan 20 tahun yang lalu. Intinya, firasatnya mengatakan mimpi tadi malam bisa jadi sebuah pertanda buruk. Karena 2 kali beliau mimpi mirip seperti itu, diikuti kejadian yang sangat mengerikan. Hujan yang tiba-tiba turun dengan deras menambah ketegangan suasana. Aku yang belum tahu lanjutan pembicaraan Mbah Paimo semakin seksama mengikuti obrolan itu. Mbah Paimo menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, lalu menatapku sangat tajam. "Kamu juga cucuku," katanya tegas. Aku belum tahu dan tak punya gambaran kemana arah pernyataan itu. Lalu katanya Mbah Paimo mimpi memeluk orang sambil menangis 2 kali selama hidupnya, dan semuanya terjadi menjelang malam 1 Suro. Aku yang semakin tegang lalu teringat bahwa malam 1 Suro tinggal 3 hari lagi. Satu lagi, kata-kata malam 1 Suro dalam khasanah keseharian Jawa seringkali bernuansa mistik dan menakutkan. Pertama, kata Mbah Suro 20 tahun lalu. Beliau mimpi memeluk kakekku yang juga adalah kakaknya. Mimpi itu terasa begitu jelas dan nyata. 3 hari kemudian, pas malam 1 Suro, kakek meninggal. Kedua, 9 tahun yang lalu, mimpi memeluk ayahku. Dan 3 hari kemudian, pas malam 1 Suro, ayahku juga meninggal. Ada kesamaan dalam kedua kejadian itu. Kakek dan ayahku meninggal dengan leher seperti ada bekas cekikan. Dan tadi malam beliau mimpi mendatangiku. Aku tentu sangat ketakutan. Tapi Mbah Paimo lalu menenangkanku dan berkata bahwa dia juga punya firasat lain yang semoga benar, katanya. 9 dan 20 tahun lalu, dalam mimpinya Mbah Paimo memeluk kakek dan ayahku. Kali ini dalam mimpinya beliau juga datang menghampiriku. Tapi tak ingat lagi setelah itu apakah sempat memelukku. Mbah Paimo lalu berpesan agar aku berhati-hati dan jangan kemana-mana selama beberapa hari ke depan. Beliau khawatir akan ada apa-apa denganku, karena katanya mimpi itu langsung mengingatkan pada kejadian 9 dan 20 tahun lalu. Usaha Mbah Paimo menenangkanku tidak benar-benar berhasil, karena aku justru semakin ketakutan. Aku lalu berusaha mengingat kembali kejadian detail dalam mimpi tadi malam, tapi tak kunjung berhasil. Yang aku ingat hanyalah Mbah Paimo datang menghampiriku. Setelah itu, aku tak terlalu ingat Mbah Paimo memelukku atau hanya menggandengku. Sontak, bayangan kematian
menghantui benakku. Dari cara Mbah Paimo bercerita, rasanya mimpi tadi malam sama sekali bukanlah mimpi biasa. Lalu Mbah Paimo mengungkapkan sebuah rahasia yang ternyata juga sangat mengejutkanku. Katanya, sepertinya ini adalah saat yang tepat bagiku untuk mengetahui itu semua, karena menurutnya aku sudah cukup dewasa. Mbah Paimo berkali-kali mengulangi padaku untuk selalu berhati-hati dan juga menyimpan rahasia ini dengan sangat rapat. Aku katanya memang menjadi orang yang harus tahu dengan rahasia besar itu. Bahkan aku adalah satu-satunya orang yang harus tahu. Semuanya bermula dari kejadian tragis sekitar 50 tahun yang lalu. Ketika itu tentu saja aku belum lahir. Kakek buyutku yang adalah ayah beliau dan ayah kakekku namanya Mbah Kaspan. Ketika itu Mbah Paimo berumur 16 atau 17 tahun. Sedangkan Mbah Kaspan sekitar menjelang 45 tahun. Mbah Kaspan melakukan sebuah kesalahan besar yang akhirnya membuat rangkaian kejadian yang menyeramkan. Mbah Paimo sempat menghentikan cerita itu dengan berulang-ulang mewanti-wanti lagi agar aku benar-benar menyimpan rahasia ini, apapun yang terjadi. Setelah aku mengangguk, beliau melanjutkan ceritanya. Mbah Kaspan memperkosa seorang wanita, dan Mbah Paimo menjadi satu-satunya orang yang menjadi saksi perbuatan keji itu. Tatapan Mbah Paimo menerawang jauh, seakan sedang tenggelam dalam bayangan kejadian itu. Tak ada orang lain yang tahu. Lalu, wanita yang diperkosa itu ditemukan gantung diri di kamarnya keesokan hari. Kejadian itu terjadi di desa sekitar 5 km dari kampung kami. Untungnya, kejadian sangat menghebohkan itu tidak tercium penyebabnya. Kabar yang terdengar dari sana, wanita bernama Welas itu gantung diri karena kondisi kehidupannya yang miskin dan meninggal oleh ayahnya sekitar sebulan sebelum kejadian itu. Mbah Kaspan pun lolos dari kecurigaan dan kemarahan warga dan keluarganya, tapi tidak dari kemarahan arwah Welas. 2 malam setelah kejadian itu, dalam kondisi terjaga, Mbah Paimo menyaksikan kejadian tragis dan menegangkan yang tak pernah bisa dilupakan di sepanjang sisa umurnya. Tiba-tiba sekelebat bayangan gelap masuk menyelinap dari sudut sempit jendela samping. Katanya bentuknya seperti kepulan asap yang lalu menggumpal dan kemudian menjelma menjadi sosok wanita sangat menyeramkan. Wajahnya di mata Mbah Paimo terlihat begitu jelas. Itu adalah wajah Welas. Mbah Paimo yang ketika itu di rumah hanya berdua dengan Mbah Kaspan merasa terkunci dan terduduk kaku. Tepat di hadapannya, sosok Welas langsung mencekik Mbah Kaspan yang sedang tertidur pulas. Mbah Kaspan meronta, berteriak, dan hanya beberapa detik kemudian lemas tak berdaya. Ada bekas cekikan kecil di lehernya. Sosok Welas lalu menghampiri Mbah Paimo yang masih terduduk kaku. Lalu, dengan suara sangat menyeramkan, sosok itu marah dan seperti mengangkat sebuah sumpah. "Aku akan menghabisi darah dagingnya." Setelah kalimat penuh amarah itu, sosok Welas terbang lalu menghilang. Baru setelah sosok Welas benar-benar lenyap dari pandangan, Mbah Paimo bisa bergerak. Dia langsung berteriak memanggil warga, yang langsung berkerumun tak lama kemudian. Beberapa sesepuh kampung sempat memeriksa tubuh lemas Mbah Kaspan, dan semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Mbah Kaspan sudah tak bernyawa. Menurut Mbah Paimo, awalnya sempat terbersit ingin menceritakan semua kejadian yang diketahuinya. Sejak
peristiwa pemerkosaan itu. Tapi katanya beliau urung melakukan karena khawatir itu akan berbuntut panjang dan memancing keributan antar desa. Mbah Paimo pun menyimpan kuat rahasia itu. Yang warga tahu, Mbah Kasman meninggal karena sesak nafas, yang kebetulan ketika itu memang banyak terjadi di desa kami. Mbah Paimo lalu seperti memperbaiki posisi duduknya. Perasaanku mengatakan cerita ini makin serius dan masih jauh dari kata usai. Lalu Mbah Paimo seperti mengingatkanku tentang silsilah keluarga. Mbah Kasman punya 2 anak, yaitu kakekku dan Mbah Paimo sendiri. Mbah Paimo tidak mempunyai anak dan kakekku hanya punya 1 keturunan, yaitu ayahku. Ayahku pun hanya punya 1 anak, dan itu adalah aku. Otakku langsung berputar penuh kekhawatiran. Silsilah keluarga yang baru saja disampaikan Mbah Paimo berpadu dengan ingatanku tentang mimpi anehnya 9 dan 20 tahun lalu. Kaki dan tanganku makin gemetar. Ada ketakutan besar yang tiba-tiba seperti menyelimuti seluruh tubuhku, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu sebuah bayangan kematian. Lanjut part 2. Demikian kisah misteri dari kami, Arwah Welas Menuntut Balas. Insya Allah, 1 hari setelah part 1 kisah misteri ini, kami akan mengupload part 2 dari kisah Arwah Welas Menuntut Balas di jam yang sama, 18.45 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.